Ini itu menariknya itu. Silakan, Bismillah. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Tadi telah sampai ke ayat pertama musyawarah dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Syura ayat surah ke-42 ayat 38, yang mana bisa teman-teman lihat ayatnya dan bisa lihat terjemahannya. Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok muslimin Madinah atau kaum Ansor yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW dan menyepakati hal melalui proses musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ayat ini merupakan salah satu dasar utama syura dalam Islam. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah ciri dari orang-orang yang beriman. Keputusan-keputusan besar baik dalam urusan duniawi maupun spiritual harus diputuskan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Al-Qurtubi menambahkan bahwa musyawarah menghindarkan keputusan sepihak maupun yang bersifat egois dan memberikan peluang untuk memunculkan hikmah dari berbagai perspektif yang berbeda. Kemudian, sedangkan konteks musyawarah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-223, 233, teman-teman bisa melihat ayatnya yang terjemahannya apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ayat ini membahas tentang bagaimana seharusnya pasangan suami dan istri mengambil keputusan dalam lingkup rumah tangga dan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan keluarga. Dalam konteks Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 ini, Al-Quran memberikan petunjuk agar persoalan pengurusan anak, terkhusus dalam ayat ini menyepih, dan secara umum juga dalam persoalan-persoalan lainnya agar sekiranya dimusyawarahkan dengan baik antara suami dan istri. Kemudian syura dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 159, di sini eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, yang terjemahnya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kami telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan pada perang Badar yang mengakibatkan banyak kaum musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta pendapat kepada kedua sahabatnya tersebut. Abu Bakar berpendapat bahwa tawanan perang sebaiknya dipulangkan kepada keluarga mereka masing-masing dengan syarat harus membayar tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat jika tawanan perang tersebut dibunuh saja agar menjadi pembelajaran bagi kaum musyrikin yang lain agar tidak lagi berani menghina dan menghalangi dakwah Islam. Dari kedua pendapat yang saling bertolak belakang tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Ali Imran ayat 159 di atas yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap lemah lembut, dan apabila dalam musyawarah pendapat tidak diterima, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan duniawi, meskipun beliau memiliki otoritas sebagai rasul dan pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan pentingnya musyawarah meskipun seseorang memiliki kedudukan tinggi seperti Nabi untuk menghindari otoritarisme dan membuka peluang bagi kebijakan kolektif. Nah, kemudian menurut Al-Jabiri, prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam musyawarah yang dapat diimplementasikan dalam sistem legislasi itu ada 4. Yang pertama, prinsip keterbukaan dalam legislasi. Yang kedua, akuntabilitas anggota legislatif. Yang ketiga, partisipasi publik. Dan yang keempat, transparansi dalam pengawasan. Dalam uraian penafsiran ayat-ayat mengenai musyawarah di atas yang sama-sama telah kita pahami dan kita baca, tiga
ayat tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup musyawarah tidak hanya pada penyelesaian masalah dalam rumah tangga, sebagaimana dalam Quran surah eh, Al-Baqarah surah kedua ayat 223, akan tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain dari ayat-ayat Al-Quran, dasar hukum mengenai musyawarah juga terdapat dalam Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Begitu pula Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelaksanaan musyawarah dalam sistem pemerintahan. Kemudian selanjutnya pembahasan ketiga yaitu masuk ke dalam implementasi prinsip syura dalam sistem legislatif. Nah, kedudukan musyawarah dalam ranah konstitusional berada di atas sistem diktatorial, yang mana musyawarah sangat mengedepankan diskusi kelompok dalam mencari solusi atau dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan diktatorial adalah suatu bentuk kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum, konstitusi, atau faktor-faktor sosial, dan cenderung hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan menghiraukan kemaslahatan umat. Secara umum, aspek penting dari prinsip syura yang diaktualisasikan dalam sistem legislatif atau dalam lembaga permusyawaratan di Indonesia meliputi yang pertama, konstitusional, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Kemudian yang kedua, aspek partisipatoris, di mana kepemimpinan dan kebijakan dilakukan dengan menggunakan partisipasi masyarakat secara penuh melalui proses pemilihan. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas, yaitu pemimpin dan pemegang otoritas yang dipilih oleh masyarakat bertanggung jawab atas amanat dan kepentingan rakyat. Nah, adapun implikasi prinsip-prinsip musyawarah dalam sistem legislatif dapat dilihat prakteknya dalam pembentukan undang-undang. Nah, dalam proses pembentukan undang-undang, musyawarah memiliki peran yang sangat penting, terlebih lagi karena musyawarah menjadi manifestasi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Proses musyawarah dalam pembentukan undang-undang melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penyusunan naskah akademik dan RUU atau rancangan undang-undang. Tahap ini mencakup musyawarah internal antara kementerian atau lembaga negara. Kemudian pembahasan di DPR dan DPD. Setelah proses penyusunan naskah oleh lembaga negara, rancangan undang-undang kemudian dibahas melalui rapat kerja, rapat panitia, hingga rapat paripurna oleh anggota legislatif. Musyawarah dalam hal ini melibatkan fraksi dan komisi. Kemudian yang ketiga, penyaringan dan pemilihan aspirasi publik. Proses musyawarah dalam pembentukan undang-undang juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui uji publik, konsultasi dengan ahli, dan diskusi antar kelompok kepentingan guna memastikan bahwa rancangan undang-undang mewakili rakyat dan demi kepentingan bersama. Kemudian yang keempat atau tahap terakhir dalam penyusunan undang-undang atau rancangan undang-undang yaitu persetujuan bersama. Proses terakhir dalam penyusunan rancangan dan pembentukan undang-undang adalah persetujuan bersama. Musyawarah dalam konteks ini melibatkan seluruh anggota legislatif. Hasil musyawarah mufakat yang telah mendapat persetujuan bersama kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nah, dalam proses pembentukan undang-undang, musyawarah memastikan adanya kesepakatan bersama dari banyak pihak yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai merupakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui musyawarah, berbagai pandangan dan kepentingan dipertimbangkan bersama-sama sehingga undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan musyawarah pula, potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pandangan atau pendapat dapat diminimalisir. Barangkali itu adalah yang sempat saya sampaikan atau sempat saya paparkan di depan teman-teman sekalian mengenai prinsip syura di dalam Al-Quran yang membahas tentang analisis implementasi terhadap fungsi anggota legislatif. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, eh, itulah tadi hasil pemaparan yang telah disampaikan oleh pemakalah. Eh, untuk lebih luas dalam pembahasan pada sore hari ini, kami membuka sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada
teman-teman sekalian, eh, 3 orang penanya di awal. Baik, kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan. Disilahkan. Saya coba, Pak Moderator. Baik, kepada Saudara Ferry Munandar, disilahkan. Nah, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi eh, bahas mengenai musyawarah dan eh, kaitannya juga dengan demokrasi. Nah, yang banyak memunculkan pro kontra eh, di kalangan politik sekarang itu kan mengenai isu wacana yang diangkat oleh Pak Presiden tentang pilkada yang dipilih saja melalui anggota DPRD saja. Eh, itu kan memunculkan pro kontra karena eh, kata Pak Presiden ini kan sangat memakan banyak anggaran negara. Tetapi di sisi lain yang kontra mengatakan ini pemerintah mau otoriter karena ingin membungkam suara masyarakat. Kira-kira saya minta tanggapannya pemakala atau teman-teman yang lain mengenai isu ini. Mungkin begitu, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian untuk penanya kedua, kami persilahkan. Saya moderator. Baik, kepada Saudara Idhan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja pertanyaannya. Saya mau bertanya mungkin pandangannya pemateri. Kalau kita mengambil ayat ini, terus kemudian uh, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, uh, terutama dalam kehidupan bernegara, apalagi tadi sempat disinggung tentang demokrasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangannya pemateri? Apakah demokrasi ini memang sistem yang relevan atau yang bagus digunakan di Indonesia? Terutama karena saya kalau kita lihat makna demokrasi atau kata demokrasi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Dan kemudian salah satu pemikir Yunani, uh, Socrates, mengatakan bahwa dia tidak suka kalau orang-orang miskin juga itu, orang-orang bodoh itu juga ikut mengeluarkan suaranya, dikarenakan semua suara dianggap sama. Orang-orang bodoh memilih sesuatu yang tidak mereka tahu apa yang mereka pilih. Jadi mungkin saya bertanya pandangannya pemateri bagaimana tentang apakah demokrasi itu memang relevan terkait dengan ayat ini. Mungkin itu saja pemateri moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian kita beranjak ke penanya ketiga. Disilahkan untuk teman-teman sekalian. Mungkin ke Saudara Ustadz Fajar.
Satu ayat. Baik. Seraya sembari menunggu penanya, alangkah baiknya dan untuk lebih memanfaatkan waktu, kami meminta kepada kesediaan kepada pemakalah untuk memberikan tanggapan kepada para penanya. Kami berikan kesempatan dalam mencari jawabannya, sembari kami persilahkan lebih awal kepada Saudara Ferry Munandar untuk memimpin sholawat. Baik, agar supaya perkuliahan kita ini lebih berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin alangkah baiknya kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada teman-teman, mungkin bisa dibuka juga mikrofonnya sambil kita bersalawat bersama-sama. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah wa bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya, sekian Pak Moderator. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih atas salawatnya dalam memimpin salawat. Baik, untuk itu pada kesempatan ini kami mempersilahkan kepada saudara pemateri untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban dari para penanya. Disilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ustadz Ferry tadi mengenai isu wacana tentang minta pendapat kami mengenai bagaimana itu pemilihan langsung kepala daerah yang dipilih langsung oleh anggota DPR. Baik, sedikit. Abek mungkin bisa lebih besar suara tak? Baik, saya izin off kamera kalau untuk suara lebih besar. Ya. Baik, tadi pertanyaan saudara Ustadz Ferry yaitu mengenai pendapat kami pemateri mengenai isu wacana pemilihan kepala daerah yang langsung ditunjuk oleh anggota DPR. Jadi tidak ada lagi pemilihan. Jadi kalau menurut pendapat kami atau hemat pemahaman kami terkait politik, terkhusus dalam politik yang kemudian
berlaku di Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahwa hal tersebut merupakan apa namanya ya, seperti wacana atau seperti rencana yang belum disepakati, jadi belum berlaku. Kan tetapi dalam hal kemudian dalam menyusun wacana atau menyusun sesuatu yang direncanakan mau dilakukan itu biasanya juga tidak langsung serta-merta diputuskan seperti itu tanpa melibatkan ahli-ahli yang kemudian kompeten di bidangnya. Adapun yang dapat kami jelaskan atau dapat kami sebutkan, hal tersebut itu memiliki plus minus, ada baiknya dan ada negatifnya. Adapun keuntungan pemilihan kepala daerah yang langsung ditunjuk oleh anggota DPR, yaitu yang pertama alasannya itu efisiensi anggaran. Jadi pemilihan oleh DPR dinilai lebih hemat anggaran dibandingkan pemilihan langsung yang membutuhkan biaya besar untuk penyelenggaraannya. Nah, kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa kemudian ada yang berpikir untuk kepala daerah itu langsung ditunjuk saja oleh anggota DPR, yaitu yang kedua untuk mengurangi politik uang. Nah, dengan pemilihan oleh legislatif, diharapkan dapat meminimalkan praktik politik uang yang pada tingkat masyarakat. Kemudian yang ketiga yang menjadi keuntungan yang menjadi alasan kenapa kemudian diusulkannya adanya isu akan diusulkan hal tersebut, yaitu yang ketiga mempercepat proses pemilihan. Jadi kalau langsung ditunjuk itu lebih cepat, langsung ditunjuk saja. Kemudian adapun kekurangan dari hal tersebut, yaitu yang pertama mengurangi partisipasi publik, yaitu pemilihan oleh DPR bisa dianggap mengurangi kedaulatan rakyat karena masyarakat tidak langsung terlibat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Kemudian yang kedua yang menjadi kekurangan dari hal tersebut yaitu rentan manipulasi politik. Nah, proses pemilihan ini rentan terhadap praktik lobby politik dan kepentingan kelompok tertentu di kalangan anggota DPR. Jadi bisa kayak main-mainkan dia di situ saling baku pilih atau baku tunjuk. Kemudian yang ketiga yang kemudian menjadi kekurangan dari sekiranya hal tersebut diaplikasikan ke negara, yaitu potensi konflik kepentingan. Nah, yang mana kepala daerah yang terpilih bisa jadi lebih fokus melayani kepentingan partai politik yang mendukungnya daripada rakyat. Kemudian itu barangkali untuk menjawab pertanyaan tadi Saudara Ferry mengenai pendapat kami pemateri mengenai wacana tentang pemilihan langsung kepala daerah oleh anggota DPR. Kemudian bentar dulu. oh baik. Baik, itulah jawaban dari penanya pertama. Alangkah lebih baiknya kalau kita clearkan pertanyaan satu persatu. Kami persilahkan kepada saudara penanya tanggapan baliknya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tadi mengenai beberapa eh, eh, apa eh, baik dan buruknya dipilih langsung atau tidak langsung. Tetapi yang ingin saya gali lebih dalam di sini juga eh, mengenai pendapat eh, pendapat pemakalah. Apakah pro atau kontrak dengan isu ini? Kalau pro alasannya kenapa? Kalau kontrak saya kira alasannya juga kenapa? Mungkin begitu. Eh, Terima kasih Pak Moderator. Baik, pada pertanyaan ini mempunyai tanggapan balik yang masih belum puas atas jawaban yang telah diberikan oleh saudara pemakalah. Baik, untuk itu kami persilahkan balik kepada pemakalah untuk menanggapi balik dari persoalan tersebut terkait pandangan pribadi terkait isu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Baik, terima kasih moderator. Adapun kalau dimintai pendapat pribadi kami sebagai pemakalah, kami
berada di pihak kontra atau tidak setuju dengan isu tersebut. Mengapa? Adapun alasan kami yaitu kalau menurut kami jika hal itu dilakukan itu merupakan suatu kemunduran dari sistem pemerintahan yang ada, yang mana sebelumnya pemerintah atau pemimpin daerah itu dapat dipilih oleh masyarakat, dapat atau melibatkan masyarakat secara langsung, kemudian akan diubah menjadi dipilih oleh eh, anggota anggota dewan atau anggota DPR. Jadi kalau menurut kami pemateri dalam hal ini kami kontra atau tidak sependapat atau tidak setuju dengan isu atau wacana pemilihan langsung kepala daerah eh, melalui anggota DPR. Baik, terima kasih atas tanggapan baliknya. Kami kembalikan lagi kepada saudara penanya. Silahkan. Siapa tahu dari teman-teman ada pendapat lain bisa dimunculkan di forum ini. Kita lempar dulu sama teman-teman, coba siapa tahu ada argumennya Baik, tentang wacana ini. untuk lebih apa? Lebih memuaskan atas keganjalan terhadap isu Pak Presiden kita, kami berikan kesempatan lebih awal kepada teman-teman sekalian dalam menanggapi hal tersebut. Kepada saudara Fajar, eh, mungkin bisa dimatikan kameranya agar suaranya lebih jelas. Kalau itu sudah menjadi ketetapan dari pemerintah atasan gimana? Berarti kan kita mau tidak mau berpacu kepada ayat yang dibahas ya kan? Apabila suatu pendapat tidak diterima, maka bertakwalah kepada Allah gitu kan. Berarti kita sebagai masyarakat umum gitu harus ya mau tidak mau gitu kan. Ini kan berarti berdasarkan musyawarah dari pihak sana gitu. Itu gimana tuh kira-kira kalau misalnya itu sudah ketetapan gitu dari pihak eh, di kalangan presiden dan pejabat-pejabatnya gitu. Baik, itulah sedikit tanggapan. Ya, walaupun bagaimana apa ya di kalangan masyarakat dalam menanggapi isu tersebut, masyarakat kalau tidak berkumpul atau bergotong royong dalam hal itu, tidak akan mungkin bisa apa ya diruntuhkan isu tersebut. Itu akan menjadi otoriter kepada eh, Pak Presiden itu sendiri. Baik, kepada saudara penanya, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih atas. Kalau saya sih eh, melihatnya begini. Kalau kita lihat ini menurut yang pengamatanku di masyarakat toh eh, itu kan angka partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya di TPS kan itu kan angkanya menurun. Jadi boleh dikata ada kemunduran. Kenapa bisa demikian? Karena eh, yang saya amati itu karena memang di antara pilihan yang ada mungkin barangkali tidak ada yang memenuhi ekspektasi masyarakat untuk bisa memimpin. Eh, karena mungkin eh, ya yang dipilih atau yang partai politik mengambil usungan ke calon itu kan mungkin kita tidak tahu bagaimana prosedurnya. Mungkin bisa eh, partainya padahal eh, calon yang dia usung tidak tidak punya kapabilitas untuk bisa memimpin. Makanya masyarakat acuh tak acuh untuk memberikan hak suaranya. Mungkin barangkali itu jadi satu apa satu satu alasan
eh, mungkin ada juga baiknya kalau dipilih langsung juga dari pihak eh, pemerintah supaya ada ketersinambungan di pemerintahan, tidak maksudnya dari bawah ke atas itu eh, apa, kalau mau membuat suatu kebijakan itu kan gampang begitu ya. Barangkali eh, itu yang poin poin yang saya tangkap tuh. Menurut saya. Eh, Mungkin ada pendapat dari teman-teman ya, tetapi yang jelas bagaimanapun nanti keputusannya ya, eh, kita terima saja sih. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Baik. Eh, Terima kasih atas tanggapan balik dan masukan dari teman-teman sekalian yang nantinya akan dilengkapi oleh Guru Tak. Eh, untuk itu kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Saudara Idhan. Kepada pemateri, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Idhan. Disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Tadi pertanyaan dari Saudara Idhan itu mengenai ayat musyawarah apabila diimplementasikan dengan prinsip atau demokrasi. Apakah kemudian demokrasi relevan dengan ayat-ayat musyawarah? Jadi sedikit barangkali kami bahas mengenai perbedaan antara demokrasi dan musyawarah. Secara umum, demokrasi modern mengacu pada sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti salah satu praktek dari demokrasi yaitu pemilu atau pemilihan umum. Sedangkan musyawarah dalam Islam adalah prinsip yang mengedepankan diskusi dan pengambilan keputusan secara kolektif berdasarkan hikmah dan keadilan. Nah, adapun prinsip demokrasi kalau menurut kami itu relevan karena kenapa? Demokrasi dalam kerangka Islam harus tetap mengacu pada aturan Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. Dengan demikian, demokrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menetapkan prinsip musyawarah dalam konteks zaman modern. Jadi kalau dia musyawarah, salah satu kemudian bentuk atau implementasi dari musyawarah itu juga dapat dilihat pada konteks demokrasi modern yang mana dalam prakteknya demokrasi modern itu contohnya yaitu seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang dipilih secara oleh masyarakat secara umum. Jadi itu kayak sistemnya sama seperti musyawarah. Jadi dapat dikatakan bahwa ayat dari musyawarah itu jika diimplementasikan dengan sistem demokrasi itu relevan atau sama walaupun secara konsep mungkin ada beberapa sedikit perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Barangkali itu yang bisa saya jawabkan moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Saudara Idhan. Untuk itu, kami memberikan kesempatan balik kepada saudara penanya dalam menanggapi jawaban dari saudara pemakalah. Disilahkan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi kalau kita ambil dari pernyataan pemateri tadi, dia masih optimis terhadap uh, demokrasi ini. Tapi kalau mungkin buat memberikan pendapat, kalau saya malah sebaliknya, karena kan kalau dikatakan tadi uh, demokrasi itu bisa uh, menerapkan konsep-konsep musyawarah yang ada dalam Islam. Menurut saya dalam beberapa waktu belakangan ini seperti yang kita lihat uh, konsep musyawarahnya itu malah tidak ada karena
Karena kalau kita lihat setiap orang atau setiap eh, perkumpulan, misalnya DPR ataupun MPR, itu kan mereka tergantung dengan atasan atau partainya. Jadi tidak ada lagi konsep musyawarah di sana menurut saya. Pertama, eh, mereka tidak eh, mengeluarkan konsep musyawarah itu dikarenakan itu tadi banyaknya kepentingan-kepentingan dari luar. Dan mungkin menurut saya konsep demokrasi ini kalau kita lihat di Indonesia mungkin sekarang jalannya setengah-setengah. Karena kenapa? Karena begitu tadi terlalu banyak konflik kepentingan di dalam, terlalu banyak, terlalu sedikitnya orang-orang yang mau bermusyawarah dan sebagainya. Itu dibuktikan dengan eh, kehadiran atau kekosongan pada saat ruang-ruang rapat di pemerintahan dan sebagainya. Jadi mungkin kalau saya sebenarnya berkebalikan dengan pendapatnya tadi eh, Saudara Syarul Muharram. Kalau Saudara Syarul Muharram optimis terhadap demokrasi itu bisa menerapkan konsep musyawarah, kalau saya malah sebaliknya. Mungkin itu saja. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan baliknya. Pada permasalahan ini ada yang optimis terhadap relevannya ayat tentang demokrasi tersebut. Nah, saya rasa kalau poinnya sudah masuk ya, karena meminta tanggapan pemateri terkait tentang relevannya ayat tersebut. Eh, baik, eh, mungkin ada tambahan sedikit dari saudara pemateri ataupun teman-teman sekalian. Kami mempersilahkan. Sembari juga kami masih membuka satu penanya di sesi pertama ini. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Ataupun menanggapi pertanyaan yang kedua ini. Saya. Baik, kepada Ustadz Muammar disilahkan. Terima kasih. Pertama-tama saya mau mohon maaf dulu ini karena kamera saya harus matikan. Saya tidak tahu sinyal mungkin atau bagaimana. Saya terlempar terus keluar. Eh, Kemudian pertama-tama dulu saya ingin menanggapi mengenai eh, diskusi kita terkait dengan eh, apa yang dikatakan Saudara Idhan tadi, bahwa memang benar eh, apa namanya di zaman sekarang ini apa kita melihat fakta bahwa di di Indonesia tentu musyawarah sudah sepertinya agak minim, dikarenakan rata-rata para pejabat publik kita itu eh, lebih mematuhi apa namanya otoritas, lebih terotoritas di partainya. Jadi apa yang dikatakan partainya itu yang akan dilaksanakan. Jadi bukan lagi bagian dari musyawarah atau kepentingan masyarakat kita. Tetapi menurut saya kondisi seperti itu kadang-kadang memang dibutuhkan dalam kondisi tertentu, ya. Eh, Sikap otoritas atau otoriter di dalam sebuah kepemimpinan itu kadang-kadang diperlukan. Eh, saya ambil contoh misalnya salah satu pemimpin yang pernah menjabat di Singapura itu namanya Lee Kuan Yew, itu sangat otoriter terhadap kepemimpinannya, sehingga apa yang di apa yang dilakukan itu eh, tidak ada eh, pejabatnya yang berani mengganggu gugat semua keputusannya, dan semua keputusannya itu berasal dari dirinya, ya.
Sehingga hasilnya bahwa seperti yang kita lihat sekarang, Singapura itu sangat maju. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, bahwa musyawarah ini ada 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 waktu tertentunya kapan kita sebagai seorang pemimpin, ya, kapan kita bisa otoriter dan kapan kita menggunakan atau melakukan musyawarah, ya, tergantung dari situasi dan kondisi serta kebutuhan yang kita ingin capai. Itu yang ingin saya tanggapi. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan pada pemakalah. Ini kan pembahasan kita adalah musyawarah, ya. Apa eh, apa saya lihat di awal makalah di latar belakang itu dibahas tentang musyawarah. Eh, yang saya ingin tanyakan, eh, bagaimana pendapat pemakalah terkait dengan eh, musyawarah ini, pembahasannya dan musyawarah dan politik, ya, tafsir politik yang terkait dengan politik. Mungkin pemakalah pernah dengar bagaimana berpolitik di dalam rumah tangga, ya. Ini kan jangan kita 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 eh, jangan kita berfokus kepada di wilayah wilayah baldatuna hada Indonesia uh, khossah, walakin kita eh, bicara soal kepemimpinan dan musyawarah dan bagaimana perpolitikan di dalam rumah tangga. Ya, terutama kalau misalnya belum pergi menikah, ya mungkin bisa dipelajari. Ya, yang saya ingin tanyakan itu apa namanya? Kira-kira menurut saudara, berpolitik di dalam rumah tangga itu apakah perlu, dan itu apakah tidak tidak melanggar ayat, apa namanya, eh, apa namanya, aturan-aturan permusyawaratan, ya, seperti ini ada beberapa poin yang saya lihat di sini. Menurut Al-Jabri, prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam bermusyawarah itu kan ada partisipasi publik, sementara di rumah tangga itu kita dilarang untuk memasukkan orang lain di dalam bermusyawarah. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Tunggu tahu dulu Ustaz Ammar. Iya. Belum kita menikah Ustaz Sahrul ini. Ya, Ya, menurutnya Ji. eh, Siapa tahu ada anu dulu, perubahan. mungkin ada tahu contoh dulu Ustaz Ammar. Kalau musyawarah musyawarah di pesantren tak bagaimana? Karena kita ini pimpinan pondok ini. Ya, bagaimana tuh contoh-contoh musyawarah waktu di pondok tak kita pimpingi, atau apa yang kita lakukan sama mamanya kemarin itu, siapa tahu ini banyak anak muda ini jomblo-jomblo. Kasih tahu pencerahan dulu Ustaz Ammar. Saya juga Lah, tertarik ini. Coba. tidak. Saya ya, anu ya, saya mau berdiskusi juga ini. Saya Oh iya. cuma pendapat saya Kasih cuma dulu tadi pengalaman di melontarkan. pesantren tak bagaimana Ustaz Saya Ammar? cuma Bagaimana di tadi saya pesantren tak? ya, cuma tadi saya Pengambilan keputusan ya, di saya sudah pesantren tadi bagaimana? melontarkan bahwa di dalam beberapa kondisi ada kadang-kadang kita harus memutuskan sesuatu melalui musyawarah. Ada juga kadang-kadang kita itu berada di tangan kita, otoritas kita sebagai pimpinan. Ya tergantung dari kondisi aja, kebutuhan, ya, dan situasi. Jadi pintar-pintarnya kita di dalam memilah dan memilih itu, dan tentu setiap keputusan itu ada anunya, ada risikonya. Jadi kapan kita memilih untuk tidak bermusyawarah dan memutuskan sendiri, maka tentu ada risiko yang harus kita tanggung di situ. Kalau contohnya saya enggak, ya, beberapa kali sih saya lupa-lupa ingat juga, Stas. Satu mau Ya, tahu kadang contohnya. Ini adalah anak-anak kondisi-kondisi, ini kasih dulu satu mau pesantren. Apa ke adalah contohnya tahu? kondisi-kondisi, adalah kondisi-kondisi di mana kita harus apa ya? Ya, seperti itu. Cuma kalau misalnya terlalu besar, kita lihat dulu eh, apa namanya, apa manfaat yang didatangkan dan mudaratnya.
Kalau sedikit ya mungkin bisa diputuskan sendiri. Kalau mudaratnya besar mungkin dimusyawarahkan gitu. Jadi kita sama-sama tetap eh, me- melakukan itu musyawarah itu. Ya, supaya banyak juga anu ide-ide yang bisa kita terima. Cuma persoalan tadi bahwa musyawarah di dalam rumah tangga ini kan ada prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam bermusyawarah ya. Ya, salah satunya adalah eh, partisipasi publik. Itu partisipasi publik. Sementara di dalam rumah tangga kan ya yang setahu saya sepanjang pengetahuan saya bahwa ya kita tidak tidak dibenarkan untuk eh, melibatkan publik atau orang ketiga di dalam permusyawaratan kekeluargaan itu. Saya cuma mau minta pandangannya Saudara Syahrul aja. Saya kira seperti itu, Stas. Pengalaman tak mungkin, Stas. Kita juga. Oh, tidak ada saya pesantren ke yang saya ikut dong ikut aja. Saya ini Makanya bawahan saya ini Tapi di kalau di Imam Asim pondok. kan, tapi di Imam Asim Iya. kan besar, Stas. Jadi Kita iya bawahan jadi kita kok guru saya guru saya kalau di sana harus jadi guru bukan dosen guru iya heeh. siap, siap, Saya siap. ikut kepala kepala sekolah iya Siap, siap, siap. oke sebentar kita tampung lanjut Ustaz Kabe langsung Ya. Baik, kayaknya pertanyaan yang sangat menarik terkait eh, politik dalam rumah tangga ya. Kami berikan kesempatan pada kali ini kepada pemateri dalam memberikan tanggapannya terkait pertanyaan dari Ustadz Muammar. Disilahkan kepada saudara penanya. Saudara pemateri. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang berulang kali diberikan kepada kami pemateri untuk kemudian menjawab pertanyaan. Baik, sedikit barangkali pendapat kami mengenai pertanyaan dari Ustaz Kanda Muammar mengenai adanya dalam dalam apa yang telah sama-sama dibahas tadi mengenai prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam musyawarah, terutama berfokus pada partisipasi publik. Beliau mempertanyakan bagaimana kemudian, mohon maaf karena agak ribut di sini di pinggir jalan raya, bagaimana kemudian jika prinsip tersebut diimplementasikan atau diaplikasikan dalam politik berpolitik dalam keluarga atau dalam rumah tangga, partisipasi publik itu. Barangkali yang bisa kami jelaskan atau yang bisa kami berikan sebagai jawaban, karena kami sama sekali belum memiliki pengalaman apapun mengenai rumah tangga dalam hal konteks memimpin keluarga. Jadi jika menurut pemahaman kami, sependek pengetahuan kami, dalam prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam musyawarah yang disebutkan yaitu poin ketiga partisipasi publik, di sini itu disebutkan secara umum. Jadi musyawarah dalam hal ini dalam konteks sistem legislasi partisipasi publik di sini yaitu partisipasi masyarakat dalam menentukan atau memilih sesuatu dalam hal konteks tugasnya anggota legislasi atau dalam hal masyarakat yang kemudian berpartisipasi dalam setiap apa yang kemudian akan ditetapkan atau rencana yang akan ditetapkan oleh anggota legislasi. Namun jika ditarik konteksnya dalam kehidupan berumah tangga atau semisal kita menjadi pemimpin rumah tangga, partisipasi publik di sini barangkali diartikan sebagai atau dapat dipahami sebagai partisipasi seluruh anggota keluarga. Jadi kalau menurut hemat kami, partisipasi di sini yaitu kalau misalnya dalam berumah tangga, kami pemateri mungkin masih hanya menggambarkan secara umum saja. Namun partisipasi publik di sini kami dapat pahami dengan cara apa namanya ya melibatkan setiap anggota keluarga dalam hal menentukan atau membuat aturan-aturan barangkali atau sesuatu yang ingin ditetapkan di dalam keluarga atau rumah tangga tersebut. Jadi tadi contohnya dalam
ayat itu apabila orang tua bersepakat untuk kemudian berhenti memberikan ASI kepada anaknya sebelum 2 tahun, itu tidak ada dosa bagi keduanya selagi mereka membicarakan hal tersebut sebelumnya atau dalam hal partisipasi publik di sini, yaitu bukan dalam hal melibatkan masyarakat umum dalam kasus rumah tangga kita, akan tetapi melibatkan seluruh anggota keluarga dalam hal memutuskan atau menetapkan aturan atau barangkali sesuatu yang ingin dicapai bersama di dalam keluarga. Barangkali itu yang bisa saya jawabkan, moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kami persilahkan kepada saudara penanya lebih awal untuk menanggapi tanggapan dari saudara pemateri. Silahkan kepada Ustadz Muhammad. Ya, ada karena ini mungkin karena saya bekerja di kantor urusan agama ya. Jadi saya sering mendapatkan apa namanya semacam penyuluhan pernikahan untuk diberikan kepada orang lain lagi, terutama kepada calon pengantin. Itu kita diajarkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa setelah nanti menikah, sebisa mungkin untuk urusan rumah tangga itu tidak melibatkan orang lain, bahkan apa namanya, bahkan orang tua sekalipun, karena karena itu apa namanya, ada unsur objektivitas di dalam hal itu. Jadi misal dalam sebuah keluarga ingin memutuskan ini anggaplah misalnya sebuah keluarga, seorang suami istri pengantin baru yang cekcok misalnya, kemudian melibatkan orang tua, itu tuh ada unsur objektivitas, pasti ada unsur objektivitas di dalamnya, di dalam keberpihakan keluarga itu, baik itu dari orang tuanya perempuan pasti membela anak perempuannya, begitu juga sebaliknya. Makanya kita sering diberikan penyuluhan seperti itu, bahwa sampaikan kepada calon pengantin agar supaya setiap permasalahan itu tidak melibatkan orang tua dalam keluarga. Ini konteksnya dalam persoalan jika dia bermasalah ya. Ya, musyawarah yang kita bahas ini juga bisa dibahas dalam hal lain, misalnya apa namanya, pengurusan apa namanya, keuangan keluarga misalnya, dan lain-lain. Ya, itu yang saya pernah. Jadi tadi saudara Pemakanan mengatakan melibatkan semua keluarga dalam keputusan ini, tapi saya justru mengatakan bahwa justru keterlibatan orang luar itu yang saya tadi sebenarnya komplain, bukan komplain ya, itu yang sebenarnya tadi saya permasalahkan di di dalam tulisan makalah yang disajikan, bahwa di situ ada tulisan salah satu unsur musyawarah itu menurut Al-Jabiri prinsip-prinsipnya. Oke, nomor satu itu bisa prinsip keterbukaan. Memang dalam sebuah keluarga itu harus ada keterbukaan untuk melegislasi pernikahan itu. Ya, itu memang prinsip dasarnya. Kemudian kedua, akuntabilitas. Ya, akuntabilitas ini juga perlu. Transparansi apalagi. Nah, ini yang saya pertanyakan, partisipasi publik. Nah, di dalam itu tadi yang justru ini yang saya sebenarnya persoalkan, bahwa partisipasi publik, sementara kita di dalam yang ini yang saya paham ya, saya kurang tahu dalilnya seperti apa, tapi di Kementerian Agama khususnya di KUA itu, khususnya kita penyuluh agama Islam yang kadang-kadang mengurusi calon pengantin itu, kita disuruh sampaikan bahwa partisipasi orang lain di dalam hal berurusan dalam hal rumah tangga, baik itu dari
ketika cekcok atau urusan keuangan atau urusan anak sekalipun itu jangan pernah melibatkan publik atau orang lain dalam hal ini. Nah, ini yang saya tadi pertanyakan. Apakah prinsip ini bisa diterapkan di dalam berarti menurut Al-Jabir ini konsep agak tidak sesuai jika diterapkan di urusan rumah tangga. Ya, sekira dan ini yang saudara tulis di situ lanjutannya bahwa dalam uraian penafsiran ayat-ayat mengenai musyawarah di atas dapat dipahami bahwa ruang lingkup musyawarah tidak hanya pada penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Berarti 4 poin ini diambil dari masalah rumah tangga sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223, akan tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan bersama. Justru 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 menurut yang saya baca ya, pemahaman saya wallahu alam bisawab, mohon saya diluruskan bahwa prinsip-prinsip ini diambil dari prinsip rumah tangga dan bisa diimplementasikan di dalam hal berbangsa dan bernegara. Tetapi menurut saya justru partisipasi publik itu tidak cocok untuk diterapkan di dalam hal rumah tangga, partisipasi orang lain, pihak ketiga, bahkan sekalipun mau melibatkan atau apa namanya, melibatkan orang terdekat, orang tua sekalipun, ibu atau bapak sekalipun. Mungkin itu tanggapan saya. Nanti tambahkan mungkin oleh Ustaz Irham, dosen kita. Syura, syura, syura. Amrhum syura. Watasyawu. Ya, Baik, saya kembalikan Pak Mudianto. Syura. baik, itulah beberapa tanggapan oleh saudara penanya. Mungkin ada dari teman-teman atau dari pemateri itu sendiri ada tanggapan sedikit sebelum kami serahkan kepada guru tak di akhir-akhir sisa menitan perkuliahan kita pada sore hari ini. Mungkin ada dari teman-teman ataupun dari penanya itu sendiri, pemateri itu sendiri. Saya moderator izin meluruskan sedikit tadi dari pernyataan saya. Baik, disilakan kepada pemakalah. Baik, kalau menurut hemat kami, pemahaman kami, kemudian dalam melihat implementasi atau aplikasi prinsip-prinsip musyawarah yang diimplementasikan dalam lingkup politik politik rumah tangga, partisipasi publik yang kami tadi sampaikan sebenarnya lebih ke arah partisipasi seluruh anggota keluarga, dalam artian bukan juga keluarga besar. Misalnya suami istri kan ada semua keluarganya masing-masing memiliki orang tua misalnya. Yang kami maksud partisipasi di sini bukan dalam hal dua keluarga besar. Sebenarnya sejalan juga sama apa yang tadi disampaikan atau dipaparkan oleh Kanda Ustadz Muhammad Muhammad Hijaz mengenai masalah keluarga atau sesuatu yang kemudian ditimpa keluarga itu sebaiknya jangan kemana-mana atau selesaikan saja di dalam internal keluarga itu. Ya, yang kami maksud di sini kalau menurut pemahaman kami mengenai partisipasi di sini itu lebih khusus saja. Misalnya kalau misalnya seorang ayah atau misalnya suami ingin menetapkan sesuatu atau mau mau misalnya menjalankan sesuatu, itu dia tidak boleh atau tidak bisa serta-merta langsung menetapkan atau melakukan hal tersebut tanpa partisipasi atau minta dulu pendapatnya istrinya atau anak-anaknya. Jadi partisipasi di sini itu lebih kecil lagi sedikit lingkupnya. Jadi partisipasi di sini bukan dalam arti melibatkan keluarga besar juga kan, tetapi partisipasi di sini melibatkan misalnya ada sesuatu yang mau ditentukan, ada sesuatu misalnya mau diselesaikan, itu kita terbuka sebagai kepala keluarga misalnya untuk mendengarkan misalnya bagaimana pendapatnya istri kita atau bagaimana kemudian juga pendapatnya anak kita mengenai sesuatu yang akan ditetapkan tersebut. Barangkali itu kalau menurut hemat kami sebagai pemakalah mengartikan partisipasi publik dalam hal prinsip-prinsip
musyawarah yang diimplementasikan atau diaplikasikan ke dalam keluarga. Barangkali itu moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan baliknya kepada saudara pemateri. Baik, pada kesempatan kali ini dari beberapa pertanyaan, tanggapan dari teman-teman sekalian untuk lebih melengkapi di antara beberapa keganjalan-keganjalan di antara pemikiran teman-teman dan juga akan mengulas sedikit banyaknya terkait tafsir politik itu sendiri pada perkuliahan kita sore hari ini. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat kepada Guru Tak Dr. Haji Muhammad Irham untuk memberikan kesempurnaan dari perkuliahan kita di sore hari ini. Falyatafaddal mashkura. Tafadhal Ustaz. Guru tanah pesantren saya, bukan guru tak, guru pesantren. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Menarik diskusi-diskusi kita hari ini berjalan. Ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong, oke, di kesempatan yang penuh berkah ini, saya minta nanti eh, memperbaiki, memperbaiki, misalkan fokus dalam penulisan kita. Saya berikan contoh, mana kita share dulu. Ya. Ya. Biasanya di jurnal itu, di dalam abstrak itu, ya, Syahrul, ada Syahrul di sini, kan, Syahrul. Ya, oke. Di abstrak itu biasa rata-rata. Entahlah kalau tafasir ya, di mana ini? Di mana itu tafasir? Jurnal mana itu? Ya. Jurnalnya Mahat alias Adia Sengkang, Ustaz. Oh, Sintanya, ada di Sintanya. Kalau ini sebenarnya Ustadz tidak ada tempat saya publis, itu berbeda sama yang template yang ini Ustadz. Karena kemarin sudah jadi Wah, saya bagikan yang ini Ustadz. oh begitu, begitu ya. Ingat, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Ahmad, beliau itu berbasis Sintah. Nah, berbasis Sintah itu dulu ya. Jadi mustahil beliau kasih nilai A kalau belum publish. Ya, kalau LOA, entahlah kalau cuma dapat submit atau LOA, apakah A minus atau berapa, tapi kalau mau betul-betul A, meyakinkan itu publish. Begitu ya. Kalau saya, penilaian saya itu ya substansi saja saya nilai. Oke, kemudian yang kedua, biasanya itu abstrak, yang ini semua. Selain ada tujuan Anda di sini ya, tujuannya. Biasa juga abstrak itu ya sudah ada masuk tentang isi atau kesimpulan atau jawaban dari tujuan Anda, ya kan? Oke, di sini kan ada pertanyaan Anda membahas tentang ini ayat-ayat musyawarah dalam hubungannya tentang legislatif ya. Di sini belum ada jawabannya. Kenapa? Baik di artikel, jurnal maupun tesis kita ini yang di Pasca dan secara umum di kampus-kampus itu, abstrak itu adalah miniatur.
Apa dimaksud miniatur? Miniatur itu dilihat saja abstraknya, kita sudah lihat secara umum. Kalau mau lihat miniatur UIN, jalan-jalan misalkan ke rektorat. Ada itu di kaca itu, Anda lihat, oh ini masjid, ini rektorat, ini Usuluddin, ini Fakultas Tarbiyah. Ah, itu biasa tuh, yang kecil itu seperti kapal monopoli, ya besar-besar sedikit. Begitu kelihatan kan? Ah, itu miniaturnya. Jadi membuat abstrak itu begitu juga ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan di awal ini karena saya masih di awal ini lembaran pertama Sahrul saya masih pusing. Di judul Anda mengatakan fungsi anggota, ya, fungsi anggota. Nah, kemudian ternyata pembahasan Anda dan juga di poin terakhir sebelum kesimpulan Anda tidak ada yang membahas tentang fungsi anggota legislatif. Ya, benar atau salah? Siapa tahu saya tidak baca. Saya mungkin tadi baru baca hari ini ya. Nah, saya baca halaman per halaman, saya lihat belum ada ya. Bagaimana Sarul? Atau saya salah baca atau bagaimana? Yang Anda tulis itu coba kita lihat fungsi anggota. Nah, kalau Anda ditanya, mana nih fungsinya itu? Di abstrak Anda tidak tulis. Tujuan Anda untuk mencari fungsi. Di pembahasan juga tidak ada satupun sub Anda yang membahas tentang fungsi. Ah, bagaimana Sarul? Bisa dijawab itu Sarul sebelum saya lebih lanjut. Yang substansi dulu tentang isi ya, baru kita kembangkan. Bagaimana Sahrul? Halo, Iya Ustaz. Jerry. Nah, Iya, bagaimana? kalau Ada yang kami mungkin masukkan di dalam jurnal alasan atau apa? Ya, terus eh, terus terus. yang kami masukkan dalam jurnal artikel itu Ustaz, secara umum implikasi prinsip-prinsip musyawarah dalam sistem legislatifnya. Jadi kalau kayak anggota secara individu barangkali tidak kami sebutkan, akan tetapi di sini fokusnya itu pada dalam mungkin kekeliruan kami juga dalam hal membuat judul dan pembahasan di sini kalau dalam Berarti iya iya. itu lebih ke secara umumnya Oke oke. dalam bentuk kelompok. Begitu. Berarti cocok. Tinggal diganti judul. Ya, tinggal diganti judul. Jadi besok-besok kalau Anda menulis proposal hasil sampai tutup, kalau tidak alternasinya dulu dari pembicara misalkan saya mencari tentang mau ya, tapi isinya semua kajian kok ya, kan tidak sesuai fungsi abstraknya, pembahasannya, sistem legislatifnya, sistemnya. Beda kali fungsi dengan sistem. Ya, beda dengan sistem. Beda fungsi dan sistem. Kalau begitu, alternatif pertama, ya, ini repot. Karena pembang paragrafnya dan halamannya banyak. Ya, nah, maka alternatif kedua, betul, Anda harus lakukan. Ya, saya ulang, judulnya yang ikut kepada pembahasan. Judulnya. Oke, begitu ya. Jadi sudah bagus. Saya kasih off kamera dulu beberapa menit ini karena sudah beberapa kali saya seperti Ustaz Ammar ya, keluar masuk ya. Ya. Ini juga Ustaz Ammar keluar juga. Begitu. Mungkin jaringan. Memang ini musim hujan ini. Nah, begitu Ustaz Sahrul. Jadi kita sepakat di awal bagaimana Ustaz Sahrul? Pembahasannya diganti atau judulnya? Mau alternatif pertama atau alternatif kedua? Bagaimana Alternatif Ustaz Sahrul? judulnya yang menyesuaikan ke isinya. Judulnya yang menyesuaikan. Ya, judulnya yang menyesuaikan. Itu namanya kita meneliti berbanding terbalik. Ini sebenarnya walaupun salah tapi benar. Kenapa dikatakan salah? Harusnya judul dulu pertama, baru kita membuat isi, ya kan? Ini tidak, isinya bahkan terakhir. Judulnya yang terakhir dibuat.
dan diperbaiki. Nah, ini walaupun salah secara anu, tapi kita harus apa namanya, apa namanya, ide anu realistis ya, harus realistis ya, yang lebih mudah, lebih cepat, yang penting tetap sesuai dengan korelasi yang ada. Kalau begitu, oke, saya sudah tertarik untuk membaca. Kalau biasa itu taruh di halaman kedua, kita sebagai reviewer atau editor jurnal, ya, editor sudah ini biasa itu tidak gimana. Aduh, baru pertama, iya kan, Kang, ini baru pertama kok tidak anu ini, misalkan begitu ya. Ah. Nah, kalau agenda Scopus itu biasa anu, agak ketat lagi. Tapi ini pembalang ya, pelajaran. Gak apa-apa, masih proses ini. Kita pasti semester 2 nanti ya mau jual proposal atau apa itu ASEAN ya. Ya. Tapi ingat, tidak selamanya juga begitu. Ada juga biasa terakhir-terakhir bagus, terakhir-terakhir bagus. Sama nanti kita kalau menulis, memang ada di antara kita itu baru proposal sudah dibantai, hasil dibantai terus misalkan, atau hasilnya dibantai, ini hasilnya banyak kesalahannya, tapi jangan 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 takut ya, takut Anda itu cuma sama Allah saja, ya kan, manusia itu salah gitu, biar promote, biar siapa itu prof dokter pasti ada salahnya, itu relatif, itu kebenaran ya. Nah, tapi ada juga proposalnya bagus hasilnya jelek sekali, ada mungkin kebalikannya juga, proposalnya jelek atau belum siap, pasti hasil bagus tahu temuannya. Ada begitu, ya. Nah, ada begitu. Jadi ada juga biasa dua-duanya bagus. Jadi macam-macam ini saya lihat karakter-karakter penelitian seorang mahasiswa. Oke, coba tadi aneh ya, minta tolong tadi kumpulkan semua makalah-makalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, di dalam Al-Quran, kalau sekarang kita lihat sistem legislatif ya, dan bagaimana musyawarah, kita dulu bahas 1-2 menit tentang musyawarah. Berapa kali kata musyawarah terulang di dalam Al-Quran, Ustaz Muharram? Berapa kali? Kalau yang kami dapatkan Ustadz itu 3 kali Ustadz. Jawabannya 4 kali. Nah, tarik itu yang satu. Jawabannya 4 kali. Ya, kalau tidak salah di surat Maryam itu. Wajar makin ini. Ikutan makin. Kalau tidak salah surat Maryam. Cari nanti itu. Ya, nah, cari nanti. Oke, bagus. Nah, ya, Anda sudah bahas bagaimana intisari dari musyawarah. Apa makna dari musyawarah? Makna dasarnya apa musyawarah? Yaitu apa? Nah, yaitu Syarah. memulai sesuatu, menampakkan ini yang paling, mengeluarkan madu dari sarang lebah. Itu yang utama, ya. Itu yang utama. Oke, bagus. Jadi namanya orang musyawarah mau memetik madu, bukan serangganya, ya. Harusnya kasih analisis begitu, Ustaz Muharram, ya. Jadi dalam musyawarah secara etimologi bahasa, orang ini kalau musyawarah tidak mau cari masalah, ya kan? Bukan serangganya, lebahnya itu yang dianu, ya kan? Kalau tidak, hati-hati, kita bisa itu, digigit itu, dan dia jumlahnya banyak, ya kan? Madu sedikit gitu, sedikit ji. Tapi lebih mahal itu madu daripada dijual satu lebah, kan? Anggaplah 1 kilo lebah, 1 kilo madu, yang mana lebih mahal, ya kan? Yang mana lebih manis dan seterusnya. Tapi tentu kalau mau ingin memetik madu, ada trik-triknya, tidak tidak tanpa ilmu. Ini namanya ngawur, tidak, itu namanya kebablasan kita kalau tanpa ilmu. Maka dalam musyawarah kita menggunakan ilmu, metode, ya kan, retorika, cara dalam musyawarah yang baik, ya, sistem, ada sistem, supaya kita mengetahui dan bisa mengerti apa sebenarnya yang kita cari. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, sebagai penguatan bagi artikel ini dan kita semua, ingat baik-baik. Semoga saya sudah kumpulkan itu dan tuliskan untuk Anda. Ingat di bahan Anda. Kata-kata musyawarah Anda tulis mana, wah ini muncul.
Itu anu dulu. Oh ini, sorry. Saya juga bikin slide tertentu. Ini tiga ini. Saya simpan lagi di slide berikutnya kata musyawarah atau yang derivasinya mirip dengan ini, ya. Nah, ini dulu. Eh, Coba lihat kata musyawarah. Watasyawurin. Watasyawurin itu muharram dalam bentuk apa? Isim atau fiil? Watasyawur. Dalam bentuk apa? Muharram dalam bentuk apa Muharram? Oh, Muharram. Halo. Suara saya kedengaran? Halo. Halo. Atau mungkin jaringan saya? Halo. Kedengaran Ustaz. Dengaran Ustaz. Kedengaran. Ya, ya, ya. Majhul dengan kan fa'ilah. Coba lihat. Satu isim, satu fi'il amr, satu madhi tapi majhul. Nah. Dan masing-masing tiga ayat ini beda konotasinya. Ini yang di sampingnya ini sifat-sifatnya ya. Nanti kita bahas ini. Ini yang harus Anda pakai dalam prinsip-prinsip bisa Anda foto ini atau screenshot ya. Ini bisa yang Anda hubungkan dengan sistem legislatif kita ini. Saya hanya memberikan kesimpulan awal, ya kan? Kalau ini fabima rahmati minallahi lintalahum, ya surah Ali Imran itu berkaitan tentang musyawarah dalam aspek politik dan pemerintahan. Ini musyawarah ya, ya kan? Oke. Yang kedua, syarium itu surah Al ya banyak berbicara tentang musyawarah dalam keluarga. Oke. Belum pintu politik dalam keluarga sebentar. Syura ini wa amrum syura ini banyak berkaitan dan secara umum. Apalagi melihatnya surah itu nanti melihat itu dan di banyak munasab di syura itu dan asbabun nuzulnya Allah turunkan satu surah langsung surah musyawarah syura itu apa? Itu dulu ya. Berarti musyawarah ini ada aspeknya, agama secara umum, ada mengatur lingkup kecil umum untuk mengatur pemerintahan, politik dan seterusnya. Nah, secara khusus musyawarah ada dua. Yang surah Al-Baqarah ini wasyawir itu musyawarah pra kegiatan. Atau kita bilang biasa planning. Sebelum melakukan sesuatu kita biasa rapat ya, briefing. Musyawarah itu namanya. Briefing sebelum melakukan sesuatu di surah Al-Baqarah ini. Karena ini berbicara tentang kita soal yang atau tidak ini, iya kan? Bagaimana anak ini visual atau tidak? Bagaimana mengapinya? Kita cukupkan atau bagaimana? Itu pra kegiatan. Satu. Oke. Yang kedua, yang surah Ali Imran ini watasyawurin fabima rahmatin itu musyawarah pasca kegiatan yang biasa disebut kalau dalam dunia manajemen evaluasi. Musyawarah dalam bentuk evaluasi. Jadi bagus sekali manajemen Al-Quran. Di surah Al-Baqarah wasyawirhum ini musyawarah kita planning. Ya kan? Perencanaan istilahnya. Perencanaan. Sebelum melakukan bagaimana? Nah, kemudian kita lakukan. Oke. Watasyawurin ini yang kedua Ali Imran. Biasa kita lakukan berhasil atau gagal. Kita evaluasi lagi. Kenapa bisa gagal? Kalau berhasil, bagaimana cara tingkatkan evaluasinya? Begitu. Watasyawurin. Dan ini salah satu kasusnya
adalah bagaimana ketika itu Nabi mengevaluasi setelah perang. Perang apa Muharram? Perang apa ini? Ayo. Perang Badar, Ustaz. Nabi ketika itu setelah perang. Perang Badar, Ustaz. Bukan. Aduh. Kuam begini masa perang Badar. Tah, perang Badar. Yang kalah Rasul ketika itu Nabi dengan kalah. Perang ya Uhud. Nah, kenapa evaluasi itu evaluasi dan evaluasinya di situ karena memang ketika itu secara umum gagal kita, dikalah kita, kalah total. Nah, di situ baru dijelaskan. Nah, inilah yang harus dilakukan legislatif. Sistemnya, apakah sistem imunisasi itu dan secara umum manajemen, ya Ustadz Ammar sebagai pimpinan pondok, kita juga sebagai guru atau apa, harus ada rapat perencanaan bagaimana, rapat evaluasi bagaimana. Iya kan? Sudah evaluasi, melakukan lagi, apa lagi dan sebagainya. Itu ada rapat berkesinambungan, ya, rapat berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Begitu, begitu prinsip-prinsip sistem. Jadi saya sarankan Syahrul, lihat dulu sistem musyawarah dalam Al-Quran, baru Anda lihat sistem musyawarah umum. Dalam hal ini kaitannya di konteks Indonesia secara khusus. Tapi selama Anda belum mendapatkan sistem musyawarah dalam Al-Quran, bagaimana patokan Anda menilai? Ini adalah asesmen Anda. Ya, asesmen Anda atau penilaian Anda menggunakan ini. Itu tadi poin-poin yang saya katakan. Ya kan? Nah, ada tadi lagi poinnya, ada rahmat, ada fa'fu, ada antarodin, dan seterusnya. Wih, astagfirullah. Sudah pukul 5. Oh, sudah lewat 1 menit. Oke. Begitu begitu hanya pengantar dari saya. Adapun yang lain mungkin bisa kita diskusikan di luar, di secara informal dan seterusnya. Iya, gitu ya. Oke, oke. Yang lain bagaimana? Ada yang ingin disampaikan dulu urgen sebelum kita menutup Zoom kita ini hari ini? Ada mungkin hal urgen yang ingin disampaikan ketua kelas, moderat, wakalat atau yang lain? Sudah mau maaf ini sudah lewat ini selama ya. Nah, ada mungkin yang ingin disampaikan? Belum kita tutup, Saya urgen atau apa? Ustaz Syarif, silakan Ustaz Syarif. Ada mungkin hal penting yang Anda ingin sampaikan? Silakan. ini terkait dengan apa namanya? Ini kan untuk proposal itu kan dia wajib apa namanya? Mendelai, Ustaz. Iya. Apa namanya? Itu bagaimana kalau buku yang tidak ada PDF-nya, Ustaz? Bagaimana caranya dikasih masuk di mendelai dia, Ada Ustaz? caranya itu, ada manualnya, ada caranya. Difoto dulu itu, difoto beberapa lembar, diantaranya sampulnya dan seterusnya, diinput manual data-datanya, dikasih mendelay. Seperti misalkan kemarin apa yang kemarin saya minta, misalkan buku lontar, guru tak Iya. ada Ismail yang begitu-begitu, ya kan? Bahkan dalam bentuk manuskrip, begitu caranya. Kita foto, jadi kita input manual dulu, ya, dan seterusnya. Kalau tidak salah ada di YouTube itu kapan? Belum saya lihat sih di YouTube, tapi kalau tidak salah ada itu di YouTube. Kalau kemarin kita pelatihan, begitu caranya. Jadi di input manual, ya, dan seterusnya. Begitu, boleh itu, boleh, ya. Oh iya, Jadi Ustaz, iya. tetap bisa diinput. Bahkan di Maktabah Syamilah bisa diinput. Kalau data-data dari Maktabah Syamilah tetap, ya, dan seterusnya. Oke, masih ada mungkin? Cukup? Saya Ustaz. Oke. Oh, Ustaz Ayat mau bertanya, mau ditambahkan, silakan. Ini saya mau bertanya masalah pengajuan judul. Itu Ya. bisa lewat online atau bagaimana, Ustaz? Bisa Dan online. bagaimana? Bisa online. Bisa online, bisa offline. Kalau tidak salah Sarip secara online ya. Iya, Ustaz. Minta tanya ke Ayat tahu, bilang bisa online. Saya kira kau jangan egois tahu Sarip. Kau tonji bisa online, yang lain tidak. Lauhul ya tidak boleh online karena orang Makassar jika kan Dato' Mami kalau orang Makassar baru mau online. Iya kan? Iya, tapi kalau ada jadi di luar, iya, bahkan Lauhul biasa sekali sebulan, sekali berapa kali ketemu maki sering, baru mau online. Nah, kalau Sarif tahu aja.
apalagi anu kan musim hujan nih. Ya, dan boleh, boleh ya, dan seterusnya. Oke, silakan. Ya, mulai dari konsultasi, pengajuan dan seterusnya. Oke, cukup. Fajar mungkin jauh-jauh dari Kalimantan bagaimana? Ada yang ingin Saya mau sampaikan bertanya, kepada Ustaz. Yani? Tabe. Silakan. Ah, Nabul. Nabul. Besok ke kampus ke insya Allah. Insya Allah, selama saya masih Oh iya, Ustaz. sehat, insya Allah. Apalagi besok Iya, itu pagi kita istilahnya briefing, rapat, anu ya apa ya, upacara begitu, ya. iya. Hari Senin Insya kan Allah besok upacara sama ya. Ustaz Iya, Idan. oke. Iya, Ustaz. Iya, data semua perlu. Tidak Peri, hampir tahu kau Peri sudah itu judulmu, kau mami membuat proposal, ya. Dan seterusnya. Sesamar juga boleh online sesamar ya. Terima kasih waktu dan tempat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ambil waktu Anda 5 menit dari jadwal yang ditentukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Syukran. wabarakatuh. Cukup, Ustaz. Ya, terima kasih, terima kasih. Selamat, selamat.